Pernah dengar demam berdarah? Oke, penyakit satu ini akan sangat berbahaya jika nggak ditangani dengan tepat. Tapi tenang saja, kita akan bahas bareng-bareng 3 fase demam berdarah yang perlu kamu ketahui. Oke, apa saja sih itu? Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip. Hai, kembali lagi bersama saya Nurse Diana di sini. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar 1 tips kesehatan yang perlu kamu ketahui. Oke, apa itu Kak? Oke, di sini kita akan sama-sama belajar 3 fase demam berdarah yang perlu kamu ketahui agar kamu nggak panik saat saudara kamu atau kerabat kamu atau bahkan anak kamu sedang mengalami demam tinggi. Oke, fase yang pertama yaitu demam tinggi dan nyeri. Oke, kalian pasti tahu ya fase pertama ini karena yang akan muncul duluan yaitu demam tinggi atau nyeri-nyeri atau linu-linu di area tubuh kita. Oke, ini tuh akan dimulai dengan demam yang sangat tinggi, nyeri kepala, nyeri otot atau berasa kayak kepalanya itu mau pecah gitu rasanya ya. Karena saya juga waktu itu mengalaminya sendiri ya. Dan ini tuh mirip kayak demam flu biasa, tapi ini demamnya bisa berlangsung lama. Fase yang kedua yaitu fase kritis. Oke, ini adalah fase yang sangat berbahaya karena di sini akan atau misalkan tubuh akan mengalami kebocoran plasma darah. Oke, di sini adalah fase yang paling berbahaya jika kita tidak menanganinya dengan tepat. Ini akan dapat mengakibatkan kematian. Oke, gejala yang muncul bisa beragam. Oke, mulai dari mimisan, gusi menjadi berdarah. Makanya orang yang misalkan yang demam berdarah itu nggak boleh sikat gigi atau turun dari tempat tidur. Jadi dia itu harus bed rest ya, karena ya itu tadi nggak boleh gerak yang sana sini karena itu berbahaya dan bisa mengalami misalkan sampai muntah-muntah darah. Oke, dan tekanan akan turun drastis ya dan tubuh menjadi lemah. Yang ketiga yaitu fase pemulihan. Oke, di fase ini tubuh akan mulai memperbaiki diri dan mulai menjadi agak sedikit sehat ya karena di sini akan mengalami pemulihan dan sudah melewati masa kritis. Cairan tubuh yang hilang akan mulai kembali dan tubuh akan mulai kembali normal. Meski begitu guys, kita harus tetap istirahat yang cukup dan tetap konsumsi makanan yang bergizi. Karena apa? Karena kalau misalkan juga kita tidak doping dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, ya itu tadi bisa aja kita mengalami drop lagi, kita mengalami lagi fase kritis itu dan itu akan itu benar-benar fase yang menyebalkan ya karena itu benar-benar nggak enak banget rasanya. Oke, jadi demam darah nggak boleh dianggap remeh ya guys. Jika kamu atau keluarga kamu mengalami gejala yang sudah disebutkan tadi, segera konsultasikan diri kamu ke dokter atau segera bawa keluarga kamu ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau misalkan kita biarin dan tidak ditangani dengan tepat, itu akan dapat mengancam nyawa. Oke, itu dia beberapa fase atau 3 fase yang sudah saya jelaskan di atas. Kamu boleh praktekin ini dan kamu boleh lihat gejala-gejala ini kira-kira ada nggak yang mengalami si orang-orang di sekitar kamu. Oke, jika video ini bermanfaat, kamu boleh share ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu 1 tips kesehatan ini. Oke, see you next video. Bye.